Indonesia kaya akan seni dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Seiring perkembangannya zaman, seni budaya mulai krisis di era globalisasi. Meskipun demikian, kekayaan budaya harus tetap terjaga agar tidak hilang dan terlupakan. Seperti kata pepatah, hilang satu, tumbuh seribu. Seni budaya yang terlupakan pun akan digantikan dengan seni budaya baru yang belum diketahui. Hingga saat ini, masih banyak seni budaya yang terpendam seperti sensapi dari Kabupaten Tabalong. Sensapi adalah salah satu kesenian asli dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan yang dengan tradisinya yang unik, sensapi berhasil menarik perhatian para pencinta seni dan budaya. Seperti yang kita lihat sebelumnya, sekarang saya sudah bersama dengan Kak Muhammad Irfan atau yang biasa dikenal dengan Pak Lui. Nah, beliau ini salah satu seniman asal Tabalong nih yang sudah eksis di mana-mana. Sebelum kita mengenal beliau lebih lanjut, langsung aja cus kita tanya-tanya. Boleh kita ngobrol sebentar nih ya? Boleh, lama juga boleh. Oke. Bagaimana sih sejarah adanya sensapi ini? Sensapi itu sendiri berasal dari khususnya di wilayah Tabalong, di Kupau, biasa dipakai oleh orang-orang Dayak. Ada namanya ritual belian sensapi. Jadi alat musik utamanya itu sensapi seperti ritualnya. Di daerah lain juga ada, kayak di Balangan itu sebutannya kasapi, dan ritualnya juga ada, cuman berbeda namanya. Kalau di Halong kan itu namanya belian kelong. Nah, kalau di sini belian sensapi atau belian bukit. Terus dalam pemakaian alatnya nih, apakah ada teknik-teknik tertentu? Kalau memakainya tentu ada. Mungkin orang mendengarnya atau melihatnya, oh ini kayak sape ya gitu kan. Sape itu kan ada di Kaltim, di Kalbar, di Kalimantan Utara. Nah, di daerah kita sendiri di Kalsel ini juga ada sape khas dari khususnya Tabalong atau tinggal nenek moyang kita. Nah, jadi ini merupakan alat musik kecapi khas dari Kalimantan Selatan, khususnya Tabalong dan Balangan dan sekitarnya. Orang kan mengenalnya yang terkenal sampai sekarang kan ada panting gitu kan. Kemudian ada madihin. Nah, itu kan jadi sensapi ini sendiri bisa saya katakan hampir punah ya gitu, karena pemainnya sendiri khususnya anak-anak muda ini sudah saya katakan hampir tidak ada, cuma bisa dihitung beberapa orang saja yang mau mainkannya gitu. Tapi kalau untuk panting sendiri itu memang sudah banyak ya? Oh, kalau panting sendiri kebetulan saya juga pemain panting juga. Panting juga sudah sangat banyak dan terkenal, mungkin nasional juga sudah tahu ya. Banyak kawan-kawan kita yang berusaha mengkolaborasikan panting, sebutannya memodernisasikan panting, itu kan memainkan lagu pop dan juga sebagainya memakai alat panting. Jadi mungkin sensapi ini bisa menyusul seperti panting gitu kan, keadaannya bisa terkenal, bisa disukai anak-anak muda gitu. Lalu ada ketentuan nggak sih siapa saja yang boleh memainkan alat ini nih? Atau alat ini memang digunakan untuk orang-orang tertentu? Kalau ketentuan ada. Kalau ketentuan itu ada pengecualiannya. Ada pengecualian. Kalau ketentuan itu sensapi ini kan ada dua, saya katakan dua jenis lah. Yang pertama kan untuk ritual, yang kedua sebagai hiburan sifatnya. Nah, jadi kan untuk ritual ini hanya orang-orang tertentu yang boleh memainkannya, karena orang-orang biasa yang pertama tidak tahu bagaimana lagunya, musiknya, nyanyiannya seperti apa. Kemudian memang ada cara-cara tertentu untuk memainkannya, tidak sembarangan. Nah, kalau yang untuk hiburan itu siapapun boleh. Kira-kira
bisa pakai alat ini? Yang utamanya tadi ya acara belian sensapi tadi yang untuk acara adat ya atau acara ritual. Kalau untuk hiburan bebas, kalau mau solo pakai ini sambil nyanyi bisa, atau kolaborasi dengan band. Nah itu tergantung kreativitas individunya, orangnya. Hanya saja bagaimana ketika kita mengkreasikan itu kita tetap memunculkan ciri khas sensapi itu sendiri dan tidak keluar dari istilahnya warna atau khas atau pakem dari sensapi itu sendiri. Nah boleh saya pegang nih untuk memperlihatkan ke teman-teman. Sepengetahuan saya juga dan sampai sekarang juga saya masih belajar itu kan yang paling mencolok ya kalau untuk dari segi pakemnya untuk permainannya. Kalau sensapi ini bedanya dengan sape ya yang sudah terkenal di mana-mana itu. Kalau sensapi ini lebih memainkannya itu dengan cara memetiknya itu pakai ini jari seperti ini. Kalau bahkan ada guru saya yang di Halong itu kan Pak Fajal juga, dia memainkannya kadang sambil dipukul lah seperti itu kan. Nah kalau sape yang paling mencolok, kalau yang pakemnya ya, kalau sape sepengetahuan saya pernah belajar sampai Kaltim itu memainkannya pakai jempol gitu memetiknya. Nah jadi seperti ini dia. Nah kayak gitu. Kalau sensapi yang di daerah kita mungkin agak sederhana ininya, tidak terlalu bermain seperti sape yang kayak gini, pull up lah istilahnya kalau bahasa kita. Nah kalau sensapi itu sekilas saja. Jadi perbedaannya tipis sekali ya teman-teman antara jari jempol dan jari lainnya. Untuk dari segi memetiknya dan pret ini sendiri juga, ini saya jujur saya berikan tambahan atau kreasi. Sebenarnya kalau pret itu sendiri sebenarnya 3, 4 atau 5 saja gitu kan untuk sensapi ya, kalau untuk yang ritual. Terus kalau untuk mau main sensapi ini, adakah ritual yang harus dilakukan sebelum main? Kalau untuk ritual nih, kalau untuk ritual tentu ada. Nah juga kan istilahnya belian upacara ritual itu kan, jadi permainan ini ditujukan untuk ritual, bagaimana menggiring para belian untuk istilahnya melakukan istilahnya ritual mereka untuk kepada leluhur yang mereka bilang gitu. Kalau boleh tahu nih, gimana sih cara merawat alat ini? Ada cara-cara tertentu nggak? Kalau merawat itu sendiri ya gimana ya, sama seperti kita yang memiliki sepeda motor misalnya kan, kita harus dibersihkan gitu kan. Misalkan ada debu apa ya, kita kalau saya pribadi untuk yang perawatannya ya paling saya mungkin kalau talinya kurang bagus saya ganti gitu. Bisa ganti tali sendiri? Bisa. Bahkan ini kan sudah saya istilahnya saya modernkan dan saya taruh ini biar bisa masuk atau ke sound gitu. Jadi pakai preamp segala gitu. Contohnya kan yang saya pernah megang dan saya pernah belajar pada guru saya itu di wilayah Upau itu ada yang namanya Pak Denis ya. Jadi beliau itu punya alat musik sensapi ini umurnya sudah 40 tahun lebih. Masih ada sampai sekarang. Dan saya baru sekali memegang alat itu lagi setelah sekian lama saya tidak pernah megang. Saya lagi belajar lagi kepada Pak Denis dan saya sangat kagum itu alat. Sebenarnya kayunya tidak terlalu keras, cuman umurnya sudah mungkin seumuran orang tua saya mungkin ya.
40 tahunan gitu kan. Ngomong-ngomong nih, udah banyak belum sih orang-orang tahu tentang alat ini? Sebagian sudah mulai tahu, khususnya orang Tabalong sendiri. Kan niat saya yang paling utama itu kan saya tujukan untuk orang Tabalong dulu khususnya gitu. Karena kan ini merupakan salah satu aset ya, peninggalan dari nenek moyang Tabalong gitu kan. Nah, jangan sampai orang Tabalong sendiri tidak tahu gitu. Kalau di Tabalong ini kan ramai banget ya kalau soal seni-seni, karena di Tabalong ini termasuk daerah-daerah yang banyak Dayaknya gitu ya. Rasanya kayak mengenalkan seni ke orang-orang tuh gimana sih? Tidak mudah sebenarnya, tidak mudah. Bagaimana ya? Karena zaman ini kan semakin maju gitu. Ya, teknologi. Sedangkan orang-orang kebanyakannya kan memandang seni khususnya tradisional ya. Seni tradisional ini kayak bukan zamannya lagi gitu kan bagi mereka. Jadi ketika sekarang ini orang ini mengenalkan seni tradisional, jadi mau tidak mau harus bagaimana mengemas seni tradisional itu agar bisa disukai orang-orang saat ini gitu kan. Apa yang ada zaman sekarang ini, jadi seni tradisional itu tanpa menghilangkan ciri khasnya, pakemnya, mencoba untuk menyesuaikan keadaan zaman itu, seperti ada pengembangannya, kreasinya lah sedikit. Kalau kakak bilang kan tadi seni-seni budaya mulai kayak terlupakan kan ya kalau di zaman sekarang. Nah, ada nggak sih rasa kekhawatiran kalau Sensapi ini terjadi hal yang sama gitu? Tentu ada. Oleh itu juga kenapa alasan saya sampai saat ini terus belajar mencari lebih dalam tentang Sensapi ini. Sampai saat ini sebenarnya saya masih belajar ya. Terus saya mencari, menggali, berguru saya bukan ya, saya katakan bukan tak boleh saya sebut guru saya mungkin. Barangkali kakak-kakak mungkin ingin mengetahui lebih lanjut ke depannya kan bisa langsung wawancara dengan guru saya. Ya, guru pertama saya itu beliau nenek-nenek ya. Umur beliau itu kurang lebih 100 tahun, ada yang mengatakan lebih 100 tahun, ada yang mengatakan kurang dari 100 tahun. Beliau namanya Itak, sana Itak Mama BE sebutannya ya. Nah, di situ saya pertama kali tahu bagaimana cara bermain Sensapi. Awalnya saya tidak mengetahui beliau itu bisa memainkan itu kan. Ketika saya berkunjung ke rumah beliau kan tuh ada anak beliau tuh yang bisa main kan. Nah, saya lihat beliau tuh duduk di dalam gitu kan. Kata saya, nenek itu bisa mainkah? Kata saya gitu. Bisa kah Itak itu main? Ternyata kata anak beliau bisa katanya. Lalu dikasih alat itu, ternyata beliau jago, dan dari situ saya belajar alat itu. Itu guru saya yang pertama tuh. Kalau alat pertama ini saya taunya ya dari Pak Delis tadi tuh. Waktu saya kecil kami tampil di Banjar gabungan sama orang-orang Dayak, sama keluarga Jessica juga, keluarga Kak Jadi di Banjarmasin tuh. Saya melihat alat ini, Pak ini alat apa nih? Om, alat apa nih Om? Kata saya. Kata beliau Sensapi. Cuman kan waktu itu saya karena kecil kan, saya tidak ada niat untuk belajar apa sih mungkin saya waktu itu juga cuma ikut-ikutan main gong aja waktu itu. Nah, sekarang ini juga kalau boleh saya ceritakan kenapa saya memilih ini juga. Saya pernah ditegur senior saya ya, seniman gitu kan. Ketika saya kan di Banjarmasin tuh kalau nggak ada kerjaan ngamen sama teman saya penari Dayak gitu kan, Jeko itu pakai sape katim gitu kan, main sampai di Bandara Samsudin Nur tuh kami ngamen tuh. Kalau orang datang mau berangkat tuh lihat kami tuh main. Lalu saya ditegur tuh di sosmed kan, di chat gitu. Kalau bisa kamu ngangkat yang ada di daerahmu, kenapa kamu nggak mau coba angkat yang ada di daerahmu? Terus dari situ tuh saya pikir, oh iya ya benar kata beliau ini kan, kalau sape kan sudah terangkat gitu kan, sudah dipopulerkan oleh Ujang Morris dan teman-teman gitu. Kenapa saya tidak coba mempopulerkan apa yang ada yang jelas-jelas sampai saat ini masih digunakan di daerah saya gitu, kayak Sensapi ini. Dan itu juga yang bisa main ini sebenarnya cuma orang tua saja nih.
saat ini nih. Maksud saya ya memang ya orang-orang tua. Kalau anak-anak ya khususnya di wilayah daerah-daerah yang sini ini sendiri ya ada alat ini ya, anak-anak mudanya mungkin tidak tahu. Hampir tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Mereka kan lebih tahu sape. Ya karena tadi ini kan isinya lebih tertutup untuk ritual aja gitu. Mungkin mereka takut. Padahal sebenarnya nggak apa-apa kalau mau belajar, cuman ya bisa disesuaikan. Kalau mau untuk ritual ya kamu belajar serius untuk ritual. Kalau kamu mau hiburan aja ya kayak saya tadi kan bedakan. Nah saya sampai saat ini belajar terus ini ya itu takutnya karena kan saya sudah terlanjur tahu gitu, sudah terlanjur ketemu tahu dengan alat ini. Kalau misalkan saya diam aja gitu kan artinya saya melakukan pembiaran alat ini menuju ke punahan gitu kan. Oleh karena itu saya mencoba belajar gitu. Saya mencoba mengabadikan melalui handphone saya, walaupun istilahnya kameranya tidak terlalu bagus ya, tetapi dari situ saya bisa memberitahukan ke orang luar gitu, khususnya orang-orang Kalsel, ini kita punya alat musik Dayak nih di sini nih, dari leluhur kita, dari orang tua kita nih, dari nenek moyang kita. Nah jadi pandangan orang Kalsel tidak punya kecapi Dayak bisa terbantahkan dengan adanya bukti otentiknya lah gitu kan, yang aslinya kan ada sih. Gitu. Ternyata banyak juga ya orang-orang yang di belakang panggung dan mengenalkan sensapi ini kepada Paluy, dan akhirnya Paluy juga berani nih untuk memainkan sensapi. Jadi pemirsa, ternyata menjadi seorang seniman itu nggak mudah loh. Harus memahami betul seluk-beluk dari kesenian ini, sejarahnya dan bagaimana cara pemakaiannya, tekniknya, ritual apa saja yang bisa dipakai, terus agar tidak salah dalam penggunaannya. Pemirsa, sampai di sini dulu pertemuan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Une, Saya Irfan atau Paluy. sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.